di akhir zaman, mimpi-mimpi orang-orang beriman adalah salah satu di antara pintu-pintu ini, salah satu di antara pintu-pintu kebenaran, di mana nanti mimpi-mimpi orang beriman akan menjadi kenyataan. Nah, setan ingin mencari berita dari langit melalui mimpi kita. Setan ingin mencari berita dari langit melalui mimpi kita. Lalu setan nanti akan berbagi cerita kepada juru bicaranya dari kalangan manusia, yaitu para dukun-dukun dan para peramal. Ya, jadi dia ingin tahu apa yang akan terjadi melalui mimpi orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibihi wa nabiyhi wa rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah selepas sholat subuh, selesai zikir, ya, selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunat syuruq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, malam tadi siapa yang mimpi? Malam tadi ada yang mimpi tidak? Apa yang dilihat dalam mimpinya? Nabi Muhammad sering bercerita dengan para sahabat-sahabat tentang masalah mimpi. Sehingga yang satu berkata, saya mimpi ini tadi malam ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjelaskan apa maksud daripada mimpi itu. Yang lain lagi, ya Rasulullah saya tadi malam mimpi begini. Ketika Nabi berkata atau bertanya, ada mimpi malam tadi? Ternyata tidak ada yang bermimpi. Maka Nabi yang berkata, saya malam tadi mimpi begini. Ya, jadi ternyata membicarakan mimpi-mimpi itu salah satu di antara sunnah. Syaratnya mimpi tersebut adalah mimpi yang baik. Tidak boleh membicarakan dan menceritakan mimpi yang jelek. Karena Rasulullah bersabda, mimpi yang jelek itu minasyaitan, adalah dari syaitan. Maka tidak boleh diceritakan. Kalau mimpinya bagus, ceritakan. Itu pun diceritakan kepada orang yang soleh, diceritakan kepada orang yang beriman. Jangan diceritakan kepada orang yang berakhlak tak mulia. Dia akan mencemeh kita. Jangan ceritakan mimpi itu kepada orang yang tidak beragama kuat. Dia akan dengki dengan kita, ya, dan dia akan mencari jalan untuk menghalangi terwujudnya mimpi itu. Ya, karena kata Rasulullah, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap pemegang nikmat dari Allah pasti ada pendengki kepadanya. Setiap diulangi, likulli, ulangi sama-sama, likulli di ni'matin mahsud. Setiap pemegang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu akan didengki oleh orang-orang tertentu. Oleh sebab itu jangan ceritakan. Seperti kata Nabi Yakub kepada putranya Yusuf, "Nak, itu adalah mimpi baik. Jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir syaitan akan menggoda dan mengganggu hati mereka sehingga akhirnya mereka menyakitimu." Jadi mimpi yang baik ceritakanlah. Kepada siapa diceritakan? Kepada orang-orang soleh, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang agamanya kuat. Sementara jangan diceritakan kepada orang-orang fasik, orang-orang munafik, ahli maksiat. Sebab nanti dengki muncul di hati mereka, atau cemeh akan keluar dari bibir dan lidah mereka, atau mereka akan mencari jalan agar mimpi itu tidak pernah terwujud. Ini ya, jadi masalah mimpi adalah sebuah kebiasaan dan ini adalah sunnah. Silakan nanti dibuka di kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Imam Bukhari oleh Syekh Asqalani, bagaimana disebutkan kebiasaan mulia ini beredar di antara Rasulullah dan para sahabat. Sekali lagi, Rasul yang bertanya, ada mimpi malam tadi? Ada mimpi malam tadi? Jadi kalau ada yang mimpi, maka simaklah mimpinya tersebut.
Dan kalau mimpinya bagus, doakan dia. Ya Allah, jadikanlah mimpi saudara hamba ini jadi kenyataan. Kan begitu? Atau, ya Allah, lindungi saudara hamba agar ketika wujud mimpinya tidak ada yang akan mendengki kepadanya. Jadi begitu. Nah, anak-anakku sekalian, kalian masing-masing pasti punya mimpi. Tetapi mimpi itu ada dua. Pertama, mimpi yang ru'ya as-sadiqah, ya, mimpi yang benar. Yang kedua adalah mimpi minasyaitan. Dan ada juga yang disebut dengan mainan tidur. Baik, yang dua ini, yang pertama silakan diceritakan. Tetapi syaratnya seperti itu tadi, siapa yang berhak mendengarkan cerita itu? Jadi enggak semua orang akan diceritakan, karena dia akan menjadikan kita sebagai bahan tertawaannya. Seperti afan, mimpi sesuatu yang mulia. Jangan ceritakan pada sembarangan orang. Ceritakanlah kepada orang-orang yang soleh dan minta kepadanya, tolong doakan saya saudaraku agar Allah wujudkan mimpi ini terjadi pada diriku. Ya, kalau umpamanya Zidan punya mimpi yang mulia, ceritakan, cari kawan-kawan yang soleh dan minta agar dia mendoakan semoga mimpi kita tersebut jadi kenyataan. Ya, ada yang mimpinya tak baik, jangan ceritakan. Kemarin Akmal cerita apa? Kemarin Akmal mimpi di depan gedung seperti ini apa? Abah katakan itu adalah mimpi buruk, jangan ceritakan lagi. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian tanya pula apa tuh cerita? Apa mimpi Akmal tuh? Enggak usah pula kalian bertanya habis nih. Kan sudah dilarang, jangan ceritakan. Habis itu kalian bertanya pula, Akmal apa tuh? Nanti saya kasih kerupuk satu. Yang dilarang itu tetap dilarang, jangan diceritakan lagi. Akmal jangan ceritakan ya. Jadi kalian semua, kita semua, mimpi buruk memang tak boleh ceritakan. Tak boleh ceritakan. Sebab di akhir zaman, mimpi-mimpi orang-orang beriman adalah salah satu di antara pintu-pintu ini salah satu di antara pintu-pintu kebenaran, di mana nanti mimpi-mimpi orang beriman akan menjadi kenyataan. Nah, setan ingin mencari berita dari langit melalui mimpi kita. Setan ingin mencari berita dari langit melalui mimpi kita. Lalu setan nanti akan berbagi cerita kepada juru bicaranya dari kalangan manusia, yaitu para dukun-dukun dan para peramal. Ya, jadi dia ingin tahu apa yang akan terjadi melalui mimpi orang beriman. Anak-anakku sekalian, beberapa hari yang lalu Abah terima SMS. Di situ Abah tulis nama orang yang mengirim SMS itu mimpi shadiqah, mimpi yang benar. Judul nama orang itu Abah buat seperti itu. Dia menceritakan tentang pengalaman spiritualnya dalam mimpi itu, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan semuanya itu benar menurut hadis. Menurut riwayat hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, benar. Ternyata perjalanan orang ini adalah berjumpa dengan yang terlaknat Dajjal laknatullah alaih. Dia menceritakan pada Abah, dia mengatakan dia tidak ceritakan kepada siapapun. Tapi karena ustadz yang kami pandang sebagai guru kami yang berkompeten untuk masalah ini, saya pun menyampaikan. Ceritanya sangat sistematis, sangat logik, ilmiah, dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi Abah tak akan ceritakan pada kalian. Intinya, mimpi-mimpi seperti ini adalah ru'ya shadiqah. Mimpinya orang-orang beriman yang benar di akhir zaman. Baik ya, tentang masalah mimpi, rasanya ini sudah menjadi ilmu bagi kalian. Yang penting mimpi yang jelek jangan pernah diceritakan. Habis tidur, kalau sempat kita mimpi yang jelek, atau dibangunkan kalian kawan, bangun-bangun, kenapa kamu teriak-teriak? Kita terbangun, kita ingat mimpi kita begitu menyeramkan, mengerikan, langsung meludahlah ke sebelah kiri. Ya, setan yang mengganggu kita, membuat mimpi buruk itu terjadi ada di sebelah kiri kita. Ludahi dia. Bagaimana cara meludahnya? Tentu saja bukan dengan air liur yang kalian kumpulkan. Ya, maka hancurlah sudah tempat tidur kalian, kena air liur kalian semua. Cukup simbolik saja, penghinaan pada setan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 3 kali. Dah selesai, tidur lagi dengan sunnah, kemudian baca lagi doa tidurnya. Begitu. Jadi kalau sampai ada mimpi buruk, jangan ceritakan dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali sambil menghinakan syaitan laknatullah alaih. Baik, cukup di sini tambahan ilmu kita di pagi hari ini. Nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi